Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is my verb and this is our verb in present and past tense. Hari ini kita akan membahas atau mempelajari tentang kata kerja dan penggunaan kata kerja di tenses present dan past. Yang pertama yang kita akan bahas adalah yang kita pelajari yaitu verb. Di sini saya akan menjelaskan definition of verb atau pengertian dari kata kerja supaya kita tahu apa sih yang dinamakan kata kerja. Oke. Kata kerja merupakan kata yang menunjukkan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sesuatu. Jadi, yang harus kita garis bawahi atau yang harus kita pahami bahwa kata kerja atau verb kata kerja adalah suatu kata yang menunjukkan suatu tindakan, itulah yang dinamakan kata kerja. Oke, di sini kita harus sepakat bahwa kata kerja adalah suatu tindakan. Oke, kita sekarang Anda sudah lihat bahwa pengertian kata kerja adalah suatu kata tindakan. Sekarang kita akan move verb atau jenis kerja. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan regular and verb. Sebelum saya menjelaskan atau menjawab tentang regular and irregular verb, kalian harus tahu dulu bahwa kata kerja itu memiliki 3 forms atau 3 bentuk. Ada yang dinamakan kata kerja bentuk pertama, terus kata kerja bentuk kedua, dan yang terakhir itu ada kata kerja yang berbentuk ketiga. Jadi semua kata kerja itu memiliki 3 bentuk. Oke, kita masuk ke regular verb. Regular verb adalah atau biasa dikatakan kata kerja beraturan. Kenapa? Karena kata kerja ini dia itu maksudnya perubahannya dari kata kerja dari kata bentuk pertama ke bentuk kedua dan ketiga. Itu hanya ditambahkan huruf D atau ed. Oke, kita lihat contoh kata kerja atau contoh regular verb, yaitu misalkan kalian lihat ada eat, terus ini bentuk pertama dari kata kerja, terus kemudian kita tambahkan ed untuk bentuk keduanya, terus kemudian kita pindahkan ke irregular verb. Nah, kata kerja irregular verb yaitu kata kerja yang perubahannya tidak mematuhi peraturan normal. Kenapa dia dikatakan tidak beraturan? Karena perubahannya itu dia tuh tidak normal. Jadi dia tidak ditambahkan D atau ed, tetapi dia memiliki peraturan yang tersendiri. Nah, seperti yang kita lihat contoh yaitu go and a gone. Nah, jadi bentuk pertama itu dia, dan di sini ada bentuk kerja kedua dan bentuk kerja yang ketiga. Jadi dia bentuk yang perubahan pertama dari bentuk kedua dan yang bentuk ketiga atau yang terakhir, dia itu tidak beraturan, dia itu memiliki terbentuknya sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan irregular verb atau kata kerja yang tak normal atau tidak berbentuk. Nah, adapun kata kerjanya itu pun dia itu tidak berubah dari kata bentuk yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, sampai di sini saja penjelasan dari kata verb yang pertama. Kita akan lanjut
yaitu present tense. Nah, yang dimaksud dengan present tense yaitu simple present tense adalah bentuk kalimat yang menunjukkan pertanyaan umum atau fakta dan kegiatan rutin. Seperti contohnya, I go to school every day. I go to school every day adalah suatu contoh penggunaan present tense. Nah, kalian harus tahu di present tense itu menggunakan suatu penanda waktu. Nah, jadi apabila kalian menggunakan kalimat, kalian harus melihat atau memperhatikan suatu penanda seperti contoh, I buy a pen. He buys a pen. Nah, pada kalimat yang kedua yaitu ditambahkan huruf S. Berbeda dengan kalimat yang pertama yaitu tidak ada penambahan kata atau huruf S. Kenapa demikian? Kalimat kedua ditambahkan S. Kata kerjanya itu dikarenakan ketika subjeknya itu he, she, it atau satu nama orang atau contohnya seperti Ani. Jadi ketika subjeknya itu tunggal seperti he pada kalimat contoh kalimat di slide ini, maka kata kerja itu harus ditambahkan S atau ES. Oke? Terus, kenapa kalimat pertama tidak ditambahkan S? Karena kalimat pertama itu adalah I, dan di sini ketika subjeknya I, you, they, we, dan 2 nama orang atau 3 nama orang atau 4 nama orang, yang penting lebih dari 1 itu nama orang, itu kata kerjanya tidak ditambahkan S. Di sini ada kata rumus yang dilakukan untuk menggunakan present tense, yaitu pertama ada subjek, kata kerja atau kata bentuk pertama, kata bentuk pertama itu ditambahkan S atau ES, kemudian ditambahkan komplement pelengkap itu tentang itu objek atau over. Oke, jadi pasti kalian bertanya-tanya kapan sih kata kerjanya itu ditambahkan S dan kapan kata kerjanya itu ditambahkan ES. Oke, jadi kita akan bahas kata kerja atau orang ketiga atau si, he, is itu ditambahkan ES ketika kata kerja itu berakhiran O, H, SH, X atau Z. Contohnya go. Karena jadi contohnya kayak goes, jadi kita harus tambahkan itu ES, jadi itu goes. Oke. Jadi ketika dia berakhiran O, J, H, S, H dan Z itu wajib ditambahkan ES. Ketika subjeknya itu he, is, she, it. Oke, selanjutnya ketika konsonan kata kerjanya itu berakhiran huruf konsonan kemudian ditambahkan huruf Y, maka huruf Y-nya itu dihilangkan dan ditambahkan ES. Oke, contohnya cherry, cherries, study menjadi studies. Y karena ini merupakan query, studying, worry, and Mary itu berakhiran huruf konsonan terus ditambahkan dengan huruf Y,
Huruf konsonan itu adalah huruf yang di luar dari konsonan a, i, u, e, o. Jadi huruf konsonan itu adalah huruf selain a, i, u, e, o dalam abjek. Jadi di sini query itu diakhiri konsonan yaitu r diikuti dengan y, makanya nanti y-nya ini dihilang dan ditambahkan e, i, es. Oke? Selanjutnya kemudian kata kerjanya itu berakhiran vokal a, i, u, e, o terus ditambahkan y, maka kata kerjanya itu cukup ditambahkan s. Jadi ketika berakhiran vokal y, kata kerjanya itu cuma ditambahkan s. Oke, contohnya itu play, plays. Play menjadi plays. Kenapa? Karena huruf sebelum y pada kata kerja play itu adalah huruf vokal yaitu a, kemudian diikuti y, maka hanya ditambahkan s ketika kita ingin membuat kalimat positif pada present tense untuk subjek he, she, it, dan satu nama orang. Oke? Kemudian kita akan lanjut yaitu past tense. Nah, yang dimaksud dengan past tense adalah simple present tense adalah berbentuk kalimat yang digunakan untuk menentukan kejadian terjadi di masa lampau atau berakhir di masa lampau. Contoh kalimatnya, Johnny break tonight. Jadi Dani itu membeli laptop. Nah, jadi kejadiannya itu berakhir tadi malam. Oke. Yang harus kalian tekankan bahwa past tense adalah kalimat yang digunakan untuk menceritakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan kejadian tersebut itu berakhiran di masa lampau tersebut. Oke, adapun penanda waktu di past tense ada penanda waktunya, dan seperti untuk menandakan bahwa kalimat ini adalah past tense, yaitu biasanya menggunakan let's today, let's go, let's go in, dan lain-lain. Jadi penanda waktunya itu adalah waktu yang telah terjadi atau sudah berlalu kemarin, 2 hari yang lalu, minggu lalu, dan lain-lain. Oke? Jadi kita akan lanjut bentuk kalimat positif pada past tense. Oke, kita lihat contohnya. The playing football yesterday. Dan kalimat kedua, last Monday have come to my birthday party. Dua kalimat ini adalah contoh kalimat positif yang digunakan past tense. Untuk kalimat positif ada past tense itu whatever, apapun subjeknya, itu verbnya tidak ditambahkan e atau es. Tidak seperti di present tense. Oke? Jadi past tense kalimat positifnya semua apapun subjeknya, verbnya tidak ditambahkan e atau es, tidak seperti di present tense. Oke?
Jadi untuk di past tense hanya positifnya, apapun subjeknya, apapun subjeknya, verbnya itu wajib menggunakan verb bentuk kerja. Jadi kalian harus ingat, think your mind, apapun subjeknya mereka harus menggunakan. Oke, kita lanjut kalimat positifnya. Oke, di sini ada rumusnya, ada subject, did not, kemudian verb one, dan complement. Oke, jadi kalimat did not subject yaitu kemudian diikuti verb pertama. Yang tadi awalnya positif, di past tense dia menggunakan kata kerja bentuk kedua, tetapi untuk bentuk negatifnya itu dia kembali ke kata kerja bentuk pertama. Jadi not. Oke, kita lihat had they today. Oke, selanjutnya past tense untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Nah, di sini ada rumusnya, did ditambah subjek tambah verb pertama tambah complement dan present dan class jumper dan tanda tanya. Oke, di sini contoh kalimatnya, did they play football yesterday? Dan kalimat yang kedua, did he come to my birthday party last week? Artinya apakah diakah laki-laki datang setelah acara ulang tahun atau minggu lalu. Jadi untuk kalimat interrogatif negatifnya ada didekatkan diikuti subjek, kemudian this one, complement dan present. Oke. This part atau di bagian ini kita dapat melihat bentuk present positif dan interrogatif di kedua tenses yang telah kita pelajari hari ini. Oke, yang pertama itu bentuk kalimat positif di present tense atau past tense. Untuk di present tense harusnya itu subject, present pronoun, and es and complement. Jadi bentuk kalimat positif di present tense itu verbnya itu ditambahkan s atau es, itu tergantung dari subjeknya, dan verbnya ini ditambahkan s atau is itu ada aturannya yang telah kita bahas tadi. Kalian bisa lihat kembali video saya untuk kapannya verbnya ini, kapan s dan es. Oke, kita move ke past tense. Dari present tense itu subject, class, verb, from, to, past complement. Jadi untuk kalimat positif di past tense itu dia menggunakan kalimat bentuk kedua, apapun subjeknya dia tetap menggunakan kalimat yang kedua. Selanjutnya bentuk kalimat negatif. Untuk present tense dia subjeknya plus do or the plus not plus verb one in complement. Jadi do or does ini tergantung dari subjeknya. Kalian bisa memilih kapan dia menggunakan do, kapan dia menggunakan does. Semua tergantung dari subjeknya. Untuk past tense dia itu subjeknya did tambah not tambah verb tambah one tambah complement. Jadi apapun subjeknya dia tetap menggunakan did
kemudian diikuti not, kemudian verb, dan one. Jadi untuk bentuk kalimat negatif itu di present atau di past tense itu pasti dia itu penanda atau kalimat yang memiliki did not. Di present itu dia semua menggunakan verb bentuk pertama dan bentuk yang kedua, dan kemudian selanjutnya untuk kalimat interrogatif untuk di present tense do, does, tambah subject, tambah verb one, tambah complement, and question mark. Di past tense did tambah subject, tambah verb one, dan tambah complement dan question mark. Jadi di past tense ini semua did menggunakan apapun subjeknya, dia tetap menggunakan did, dan kemudian ikuti subjek dan terbentuk melakukan yang pertama di sini menggunakan do, does, semua tergantung dari subjeknya. Dan seperti kalimat negatif untuk kalimat interrogatif maupun di present present tense, past tense itu semua kata kerja yang berbentuk pertama. Jadi untuk di past tense dia menggunakan it dan semuanya itu berlaku untuk subjek ataupun apapun. Yang menjadi perbedaan mencolok yaitu di present tense itu atau past tense di kalimat positif yang telah kita bahas tadi. Okay? I think let's over chat in J text. Thank you very much for your attention, and the last essay